Mantra cinta, agungkan hidupku, ingin cinta yang bisa mengucap diriku. Mantra cinta, agungkan hidupku. Pengertian ikrar wakaf. Ikrar adalah pernyataan kehendak bagi wakif untuk mewakafkan tanahnya. Pernyataan kehendak wakaf diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sigot atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Berbeda dengan ikrar akad-akad lainnya, ikrar wakif hanya diperlukan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan adanya qabul dari nazirnya. Syarat-syarat ikrar ada 4. 1. Ta'bid. Arti dari ta'bid sendiri yaitu dari masa ke masa. Ta'bid merupakan tindakan wakaf yang akan berlangsung selamanya tanpa adanya batas waktu yang ditentukan. 2. Taljis. Taljis merupakan wakaf yang jelas diberikan kepada pihak yang sudah ada, bukan untuk pihak yang akan ada. Pada wakaf ini disebabkan karena dalam wakaf perpindahan hak milik yang hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama ada. Ketiga, ilzam. Ilzam berarti mengikat, maksudnya dengan terjadinya ikrar wakaf maka hak milik dari wakif tersebut telah dicabut. Keempat, kejelasan penerima. Maksud dari kejelasan penerima adalah pihak yang akan menerima manfaat wakaf tersebut harus benar-benar jelas. Syarat-syarat wakaf. Ada 4 syarat yang harus diperhatikan dalam wakaf. Yang pertama ada syarat wakif. Orang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya, syaratnya ada merdeka, berakal sehat, dewasa atau balik, yang terakhir tidak berada di bawah pengampunan. Yang kedua ada syarat mauquf bi, harta yang diwakafkan. Syaratnya harta itu bernilai, harta itu berupa benda yang tidak bergerak maupun benda bergerak, harta itu diketahui kadar dan batasannya, harta itu milik wakif, dan yang terakhir harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama. Yang ketiga, syarat-syarat bagi penerima wakaf atau mauquf alaih. Yang pertama, mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih atau yang diberi wakaf itu ditunjukkan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf dianggap tidak sah. Yang kedua, mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih atau peruntukan wakaf itu untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif, karena itu sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampung, tempat beristirahat, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Yang keempat, syarat nasyir atau pengelola wakaf. Yang pertama, syarat moral. Yang kedua, syarat manajemen. Yang ketiga, syarat bisnis. Selanjutnya, macam-macam wakaf. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Wakaf ahli atau khusus, wakaf umum atau khairi, wakaf gabungan atau musyarak. Yang kedua, berdasarkan batas waktunya. Poin yang ke-A, wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi. Yang poin B, wakaf sementara,
yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Yang ketiga, berdasarkan penggunaannya. Yang poin ke A, wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, dan sebagainya. Yang poin ke B, wakaf produktif. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Yang nomor 4, berdasarkan model pengelolaannya, wakaf dibagi menjadi 4, yaitu yang A, wakaf yang dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya. Yang B, wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh wakif. Yang C, wakaf yang dokumennya telah hilang. Yang D, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya nomor 5, berdasarkan jenis bendanya, wakaf dibagi menjadi 2, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Yang pertama, wakaf benda tidak bergerak, yaitu wakaf yang berupa hak atas tanah, bangunan, tanaman, rumah, atau benda tidak bergerak lainnya. Yang kedua, wakaf benda bergerak, yaitu wakaf yang berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, hak atas kekayaan intelektual, dan benda bergerak lainnya. Manajemen wakaf. Pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk mengembangkan dan memaksimalkan harta wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Pemanfaatan wakaf dilakukan dengan produktif dan konsumtif. Pengelolaan secara produktif bisa membuka pekerjaan baru yang bisa meringankan beban ekonomi umat. Dalam pengelolaan wakaf, nazir membutuhkan kecakapan manajemen untuk menjalankan tugas. Manajemen dilakukan untuk tetap memberi hubungan baik antara wakif, masyarakat, dan nazir.